Bismillahirrahmanirrahim. Shadaqallahul azim. Dunia umat Islam ini luar biasa perkembangannya, teman-teman sekalian. Sudah tidak stagnan dalam tradisinya, dia sudah advance, dia sudah berkembang luar biasa. Upamanya begini, di dalam struktur identifikasi kualitas manusia di zaman dahulu itu, yang paling dihormati orang yang pertama adalah kaum Brahmana. Itu kalau kita nyebut secara sehari itu orang bijak. Orang bijak. Tidak hanya pandai, tapi orang bijak. Orang yang memiliki wise people, wise old men. Kedua baru orang pintar, kaum sarjana. Termasuk di sini adalah tidak hanya intelektual tapi teknologi. Jadi kalau dulu kita sebut undagi atau empu. Kemudian yang dihormati yang ketiga oleh masyarakat adalah orang kuat. Orang yang dugden, yang sakti, mandraguna, ora tedas, tapak paluning pandai, pendekar-pendekar. Orang-orang yang dahsyat, memiliki kekuatan. Nah, yang keempat yang dihormati orang adalah orang yang berkuasa. Yang memiliki otoritas atas masyarakat, atas rakyat. Tentu saja orang berkuasa ini biasanya juga orang pandai dan juga orang yang kuat, yang dudeng. Kemudian di bawahnya baru orang kaya. Jadi orang kaya itu dihormati paling bawah. Meskipun kaya tapi kalau tidak pandai juga tidak begitu dihormati. Meskipun kaya tapi kalau tidak kuat juga kurang dihormati. Meskipun kaya kalau tidak kuasa juga tidak dihormati. Meskipun kaya tapi kalau tidak punya kebijakan, tidak punya kearifan juga tidak dihormati. Maka di zaman kakek nenek moyang kita dulu, leluhur kita, ada urutan vertikal itu. Orang bijak, orang pinter, orang kuat, orang kuasa, dan orang kaya. Sekarang ini ada dua fenomena. Di masyarakat modern ini yang paling dihormati adalah yang nomor 5 tadi. Orang kaya. Ini fenomena pertama, orang kaya. Jadi semua orang ingin kaya. Semua orang ideologinya dan agamanya adalah materialisme. Jadi 5 yang lain tadi, 4 yang lain di luar yang kaya itu melakukan kepandaiannya juga untuk kaya. Mendayagunakan kesarjanaannya juga untuk kaya. Caranya adalah nyantol ke orang berkuasa, tujuannya untuk kaya. Orang kuat juga begitu. Bergabung dengan orang yang berkuasa, tujuannya untuk kaya. Yang tela-telo adalah orang yang dulu dijunjung nomor 1, yaitu orang bijak. Orang bijak ini tidak mau ikut berkuasa, karena dia bijak. Tidak mengandalkan kepandaian karena bijak. Juga tidak mengandalkan kekuatan karena dia orang bijak. Juga tidak membanggakan kekuasaan dan tidak mencari kekuasaan karena dia orang bijak. Ini fenomena pertama. Kalau Anda ingin menganalisis keadaan negara kita dan masyarakat kita dan bangsa kita, Anda coba bikin simulasi dari 5 yang pertama dengan 5 yang kedua yang terbalik tadi. Seluruh mekanisme yang terjadi selama ini adalah bagaimana orang pinter bergabung dengan kekuasaan, orang kuat bergabung untuk berkuasa, dan lain sebagainya. Tapi tujuannya adalah untuk kaya. Sementara kaya itu di zaman dahulu, misalnya di zaman Mojopahit aja, itu orang kaya itu diletakkan di yang terakhir. Maka ketika Islam datang dibawa oleh saudagar atau pedagang, tidak bisa populer di sini. Di zaman lalu Islam itu bisa diterima karena yang membawa adalah orang yang pertama, yaitu orang bijak, kaum Brahmana, para pandita atau resi, atau kalau sekarang ulama. Nah, alhamdulillah ulama sekarang juga punya partisipasi besar terhadap kekayaan. Jadi mereka juga sangat berorientasi dan bersaing secara positif dengan masyarakat yang lain, dengan kelompok lain untuk juga kaya. Sehingga menteri yang ngurusin agama pun bisa masuk penjara karena urusan kekayaan itu. Nah, fenomena yang kedua adalah populer, masyhur, terkenal.
Sebenarnya orang masyhur, orang terkenal, orang populer itu kan akibat. Karena kamu hebat, maka kamu terkenal. Karena kamu baik, maka kamu terkenal. Karena kamu berkuasa, maka kamu terkenal. Karena kamu kaya, maka kamu terkenal. Jadi yang 5 tadi substansi, tapi kalau terkenal ini bukan substansi, terkenal ini efek akibat. Tetapi sekarang terkenal ini menjadi substansi. Gitu. Sehingga sekarang seseorang bisa menjadi pejabat tinggi hanya karena dia terkenal. Seseorang bisa menjadi anggota parlemen hanya karena dia terkenal. Jadi kita sudah menambah kekayaan peradaban yang luar biasa. Tidak hanya orang bijak, orang pintar, orang kuat, orang berkuasa, dan orang kaya. Sekarang orang terkenal itu menjadi substansi utama juga. Jadi yang penting kalau nanti Anda milih siapa-siapa lagi dari lurah sampai presiden, yang penting dia terkenal. Dan terkenal itu pasti adalah karena media. Maka ulama-ulama media ini kemudian menentukan strukturnya sendiri. Jadi kita semua adalah penyembah media atau penyembah siapa saja yang berada di balik media itu. Nah, alhamdulillah saya dan semua teman-teman saya menghindar dari media, kecuali yang masih perlu ditolong yang kecil-kecil di tempat-tempat yang sifatnya lokal dan daerah-daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.